Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Febrinyolani dengan NIM 2004-6020, dosen pengampu Bapak Dr. Ande Zul Asri MPhum dan Ibu Hera Hastuti MPD. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester Sejarah Indonesia Kuno, yaitu menjawab soal dari 6 soal yang telah disajikan, yaitu saya cukup menjawab 5 soal saja. Oke, untuk soal pertama, analisis kenapa berakhirnya Kerajaan Mataram kuno pada tahun 930 Masehi menjadi sebab lahirnya Kerajaan Medang Kamulan atau yang disebut dengan dinasti Isyana. Empu Sindo adalah raja terakhir dari Kerajaan Mataram kuno. Lalu dia menurunkan tahta kerajaannya kepada putrinya yang bernama Ratu Sri Isyana Tunggawijaya, yang lebih dikenal dengan nama Ratu Isyana. Lalu karena pemerintahan dipimpin oleh sang anak Empu Sindo yang bernama Ratu Sri Isyana Tunggawijaya tadi, maka kerajaan Mataram kuno berubah menjadi Kerajaan Medang Kamulan di bawah dinasti Isyana yang dipimpin oleh Ratu Sri Isyana di Tunggawijaya. Sebelumnya, Kerajaan Mataram kuno dipindahkan oleh Empu Sindo ke lereng Gunung Merapi di Jawa Tengah. Namun, Gunung Merapi mengalami erupsi sehingga Kerajaan Mataram kuno mengalami kehancuran. Lalu, kerajaan yang telah hancur itu dipindahkan dan dijadikan kerajaan baru oleh anak Empu Sindo tersebut yang tadi bernama Ratu Sri Isyana Tunggawijaya, sehingga Kerajaan Mataram kuno digantikan oleh Kerajaan Medang Kamulan. Soal nomor 2, setelah mengalami kehancuran, dinasti Isyana bangkit lagi pada masa pemerintahan Airlangga, yaitu pada tahun 1009 Masehi. Analisis apa saja yang dilakukan Airlangga yang tidak hanya mampu menyelamatkan kerajaan, tetapi juga mampu membawa kerajaan pada puncak kejayaannya. Airlangga adalah seorang raja dari Kerajaan Medang Kamulan yang pada masa keemasannya itu dia membagi Kerajaan Medang menjadi 2. Kenapa dia melakukan hal itu? Dikarenakan jika nanti suatu saat Airlangga tersebut tidak lagi memerintah dan sudah wafat, kerajaan yang telah Airlangga bagi menjadi 2 bisa didapatkan oleh kedua anaknya, sehingga tidak lagi terjadi perselisihan di antara kedua anak Airlangga. Soal nomor 3, analisis hubungan hancurnya Kerajaan Kediri di bawah pemerintahan Kertajaya dengan lahirnya Kerajaan Singosari pada tahun 1222 Masehi di bawah pemerintahan Ken Arok. Oke. Kerajaan Kediri dipimpin oleh Kertajaya yang menyetujui suatu hak tanah, namun para kaum Brahmana tidak menyetujui hal itu. Lalu para Brahmana meminta bantuan kepada Ken Arok. Ken Arok menjadikan hal tersebut sebagai kesempatan emas. Lalu kerajaan Kediri dan Ken Arok berperang. Namun peperangan itu dimenangkan oleh Ken Arok dan kerajaan Kediri pun akhirnya runtuh. Lalu Ken Arok sebagai yang memenangkan peperangan membentuk kerajaan baru yang bernama Kerajaan Singosari, berdiri pada tahun 1222 Masehi. Selain menjadi pendiri Kerajaan Singosari, Ken Arok adalah juga raja pertama dari Kerajaan Singosari. Yang keempat, jelaskan kenapa suksesi atau pergantian raja pada Kerajaan Singosari selalu diwarnai pertumpahan darah. Menurut kitab Paraton, pembunuhan yang sering terjadi pada Kerajaan Singosari disebabkan oleh Empu Gandring yang membuat keris, namun di dalam keris itu mengandung sebuah kutukan. Jadi pembuat keris itu menjadi saksi kunci terjadinya pembantaian yang dilakukan oleh Ken Arok. Ayah dari Ken Arok berdoa agar semua anak-anaknya menjadi pemimpin kerajaan. Lalu dia meminta kepada Empu Gandring untuk membuat sebuah keris untuk melindungi anaknya. Empu Gandring pun berjanji akan menyiapkan keris itu dalam waktu dekat. Namun saat 5 bulan telah tiba,
Ken Arok pun meminta keris tersebut, namun keris tersebut belum jadi oleh Empu Gandring, sehingga terjadilah pertempuran sengit di antara Empu Gandring dan Ken Arok. Lalu terjadinya pertumpahan darah yang berujung kematian kepada sang Empu Gandring tersebut. Kejadian itu sangat mengerikan dan menyalakan api dendam di antara Ken Arok dan juga Empu Gandring. Namun tanpa disadari bahwa keris yang telah dibuat Empu Gandring itu menaruh kutukan, yaitu siapa saja yang akan menggunakan keris tersebut pasti akan mengalami yang namanya suatu hati, di mana hati tersebut menjadi panas dan mudah terpancing emosi. Tidak hanya Ken Arok saja yang mengalami emosi tersebut, tetapi juga kepada keturunan-keturunannya, baik notabene-nya bangsawan maupun yang orang-orang berpengaruh pada masanya. Terakhir, analisislah hasil kebudayaan lokal jenius zaman Hindu-Buddha yang masih bertahan sampai saat ini, dan jelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Oke, untuk hasil kebudayaan lokal jenius pada zaman Hindu-Buddha yang lebih kita kenal yaitu seni wayang. Kita tahu bahwa seni wayang itu masih bertahan sampai sekarang. Bagaimana tidak? Karena di Jawa masih mempertahankan seni tersebut, misalkan dalam upacara penting. Kenapa kebudayaan lokal jenius tersebut masih bertahan sampai sekarang ini? Yang pertama, karena kebudayaan tersebut mampu bertahan dari kebudayaan luar. Oke, yang kedua, mampu berakomodasi dengan unsur-unsur budaya luar. Yang ketiga, mampu mengintegrasi unsur-unsur budaya tersebut. Yang terakhir adalah mampu mempertahankan dan memberikan arah kepada perkembangan budaya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan, dan soal yang bisa saya jawab dari 6 soal yang disajikan, saya menjawab 5 buah soal. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.